Teman-teman semua, hari ini kita akan membahas secara mendalam mengenai salah satu saham di Indonesia, MIDI. Sebagai seorang investor saham, saya akan menelusuri performa keuangan perusahaan ini dengan pendekatan investasi fundamental. Berdasarkan data yang diberikan, pertumbuhan pendapatan MIDI selama 1 tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 11,2%, dari 16.078 miliar menjadi 18.105 miliar. Jika kita melihat rata-rata pertumbuhan pendapatan, CAGR, selama 5 tahun terakhir, perusahaan ini mencatatkan CAGR sebesar 10,5%, yang menunjukkan tren pertumbuhan pendapatan yang cukup baik dan konsisten. Dari sisi laba bersih, MIDI juga mencatat peningkatan yang cukup signifikan. Laba bersih perusahaan dalam 1 tahun terakhir naik 21,9%, dari 428 miliar menjadi 548 miliar. Selain itu, rata-rata pertumbuhan laba bersih, CAGR, selama 5 tahun terakhir mencapai 26,9%, yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih secara konsisten. Jika kita melihat profitabilitas perusahaan, gross profit margin MIDI mengalami peningkatan dari 25,5% menjadi 25,9% pada tahun ini. Sementara itu, net profit margin juga naik dari 2,7% menjadi 3,0%. Ini menunjukkan bahwa MIDI mampu meningkatkan efisiensi operasionalnya dan menjaga margin laba yang sehat. Dari sisi pengembalian aset, ROA, MIDI mencatat kenaikan dari 5,7% menjadi 6,5%. Sedangkan pengembalian ekuitas, ROE, sedikit turun dari 19,2% menjadi 14,3%, namun masih berada di atas 10% yang merupakan level yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa MIDI mampu menghasilkan imbal hasil yang cukup menarik bagi para pemegang sahamnya. Jika kita melihat dari sisi kesehatan keuangan, MIDI memiliki debt-to-equity ratio yang sangat rendah, dari 0,6 kali menjadi 0,0 kali pada tahun ini. Ini berarti perusahaan memiliki struktur modal yang sangat sehat dengan ketergantungan yang rendah terhadap utang. Berdasarkan penilaian fundamental ala Warren Buffett, MIDI mendapatkan skor 5 dari total 6 poin. Ini menunjukkan bahwa perusahaan ini termasuk dalam kategori yang baik dan layak untuk dipertimbangkan sebagai investasi. Untuk melihat penjelasan detailnya, teman-teman semua bisa mengunduh aplikasi investor yang linknya ada di deskripsi. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar mengenai saham mana yang ingin kalian analisis selanjutnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap yang paling dinanti-nanti, yaitu valuasi saham MIDI. Valuasi merupakan proses penentuan nilai wajar suatu saham berdasarkan berbagai metode, seperti price to book, PB, ratio dan price to earnings, P, ratio. Margin of safety adalah selisih antara nilai wajar, fair value, saham dan harga pasar saat ini, yang mencerminkan potensi keuntungan investasi. Berdasarkan analisis PB Band, nilai wajar, fair value, saham MIDI adalah Rp434 per saham. Saat ini, harga pasar MIDI berada pada Rp400 per saham, sehingga margin of safety-nya adalah sebesar 7,7%. Sementara itu, berdasarkan analisis PE Band, nilai wajar, fair value, saham MIDI adalah Rp372 per saham. Namun, harga pasar saat ini berada di atas nilai wajar, sehingga margin of safety-nya adalah negatif 7,6%. Teman-teman semua, ingatlah bahwa setiap keputusan investasi adalah tanggung jawab masing-masing individu. Saya harap analisis ini dapat menjadi bahan pertimbangan, namun tetap lakukan penelitian dan analisis lebih lanjut sebelum mengambil keputusan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di analisis selanjutnya.